Jangan lupa mandi dan sikat gigi dulu ya. Teman-teman, pakailah baju yang rapi ya. Sebelum beribadah, kami persiapkan hati dan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah kita tidak boleh bermain handphone dan harus duduk rapi. Teman-teman, kalau ibadah jangan ngomong yang lain ya. Waktu ibadah, cari tempat yang tenang ya. Teman-teman, saat ibadah jangan malas-malasan dan tidur-tiduran. Waktu pujian kita juga bernyanyi ya. Teman-teman, mari kita dengan baik ya. Teman-teman, kalau beribadah dari awal sampai akhir ya, jangan di skip-skip. Hai semuanya, selamat pagi. Gak terasa ya, kita sudah sampai di akhir bulan Januari. Wah, baru aja kayaknya ucapin selamat tahun baru. Sekarang udah mau lewat 1 bulan. Kita bersyukur ya, Tuhan terus menyertai, memberkati kita. Yuk di awal kebaktian ini, kita sama-sama nyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kita katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita masuk dalam doa. Bapa, betapa kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau hari ini Tuhan masih memberikan kehidupan untuk kami, sehingga kami boleh memuji nama-Mu. Tuhan, biarlah melalui kebaktian hari ini, kami boleh sungguh diberkati, baik melalui pujian, baik melalui firman Tuhan yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami menyerahkan kebaktian ini dari awal sampai akhirnya, hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Beberapa minggu, beberapa bulan bahkan, kita sudah mendengar kisah tentang seorang yang namanya pasti kalian tahu. Tuh,
Paulus. Nah, awalnya Paulus bukan orang percaya, tapi sejak dia bertemu dengan Yesus, ada perubahan yang begitu ajaib dalam hidupnya. Yuk kita nyanyikan lagu ini, Sejak Yesus di Hatiku. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Dalam hati ada terang dan harap penuh sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita berlimpah dalam hidupku. Sejak Yesus di hatiku. Ku telah tinggalkan jalan dosa yang gelap sejak Yesus di hatiku. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita berlimpah dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Ya, sejak Yesus ada dalam hati, wah, perubahannya begitu besar. Kita yang dulunya nggak kenal apa itu terang, apa itu kebenaran, kita jadi hatinya diterangi oleh Roh Kudus. Tahu mana yang benar, mana yang nggak benar. Dan terlebih lagi, kita mau kabarkan terang itu untuk orang-orang lain. Dan kita bukan melakukannya dengan terpaksa, tapi dengan bersukacita. Seperti Paulus, kita terus bersukacita bekerja bagi Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Yuk kita nyanyikan lagu, Ku bersukacita kerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku persembahkan semua, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku persembahkan semua, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ya, pekerjaan Tuhan juga butuh banyak dana. Makanya kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk, siapkan persembahan kalian. Kita mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Baik melalui amplop, melalui celengan kalau yang masih ada, atau minta tolong papa mama transfer atau scan barcode. Dan yang paling baik, kalian bawa sendiri persembahan itu, datang ke gereja, berbakti bersama-sama. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi, bait yang ketiga. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ku rela serahkan semua baginya, kian bekerja baginya. Ku persembahkan semua, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku persembahkan semua, ku persembahkan semua, kerja bagi Rajaku. Ada damai
damai sukacitaku bekerja baginya. Kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kami boleh ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang butuh banyak dana. Tuhan, kami mau dari hati kami yang bersuka cita, hati kami yang tulus, kami mau mengasihi Tuhan dengan uang yang ada pada kami. Tuhan, tolong supaya Engkau berkenan menerimanya dan memakainya untuk perluasan pekerjaan-Mu. Berkati persembahan kami hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti tadi yang Lose bilang, masih tentang Paulus. Apa sih yang jadi ciri khas Paulus? Betul, kabarkan Injil ke seluruh dunia. Kita nyanyikan lagu Kusuka Kabar Injil. Kusuka kabar Injil ke teman-temanku. Kusuka kabar Injil pada semua. Kusuka kabar Injil di desa di kota. Ku kabarkan Injilku selama-lamanya. Roh Kudus menolongku, sucikan hatiku. Kasih Tuhan dorongku, kabar Injilku. Ku suka kabar Injil di desa di kota. Ku kabarkan Injilku ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Sekali lagi. Ku suka kabar Injil ke teman-temanku. Ku suka kabar Injil pada semua. Ku suka kabar Injil di desa di kota. Ku kabarkan Injilku selama-lamanya. Roh Kudus menolongku, sucikan hatiku. Kasih Tuhan dorongku, kabar Injilku. Ku suka kabar Injil di desa di kota. Ku kabarkan Injilku ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Siapkan hati kalian, kita dengar firman Tuhan. Yuk. Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab di Kaim Tong Kids. Ya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur bisa kembali lagi bersama-sama untuk belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, tolong kami agar kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui pelajaran kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak bersyukur ya kalau kalian saat ini sudah menyelesaikan pelajaran dari kitab Kisah Para Rasul. Dan biar kita lebih memahaminya lagi, hari ini nih Lause mau mengulang lagi hal-hal apa saja yang sudah kita pelajari dari kitab Kisah Para Rasul ini. Karena itu judul pelajaran kita hari ini adalah Kilas Balik Kisah Para Rasul, dan bahan Alkitabnya terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama sampai pasal yang ke-28. Karena anak-anak, kitab Kisah Para Rasul memang terdiri dari 28 pasal. Nah anak-anak, ada yang ingat siapa yang menulis kitab Para Rasul ini? Kitab Kisah Para Rasul ini? Betul, kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Teman seperjalanannya Paulus. Yang berisi apa? Berisi mengenai apa yang terus dilakukan dan diajarkan Tuhan Yesus sebagai kitab lanjutan dari kitab Injil
Lukas yang sebelumnya ditulis oleh Lukas juga. Yang mengajarkan apa? Mengajarkan tentang segala sesuatu yang mulai dilakukan dan diajarkan Tuhan Yesus. Nah, seperti apa sih cerita lengkapnya dari kilas balik kisah para rasul ini? Yuk kita dengerin bersama-sama ya. Nah, anak-anak, kitab kisah para rasul itu diawali dengan kisah tentang Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematiannya, lalu datang menemui para murid-muridnya dan memberi amanat untuk hidup sesuai anugerah kasih Tuhan dan memberitakannya kepada semua orang. Nah, setelah itu Tuhan Yesus berjanji akan mengutus Roh Kudus untuk membaptis mereka dan menolong mereka serta memperlengkapi mereka untuk dapat menjadi saksi-saksinya mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Lalu setelah itu Tuhan Yesus terangkat deh ke surga di depan mata para muridnya dan berjanji bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Nah, sekarang anak-anak, mari kita melihat bagaimana apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu menjadi kenyataan. Yaitu bahwa berita Injil akan diberitakan sampai ke ujung bumi. Ya, mari kita mulai dengan apa yang terjadi di kota Yerusalem. Nah, setelah mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, nah para murid itu menunggu sambil bertanya-tanya, kapan ya Roh Kudus yang dijanjikan itu akan datang? Nah, kemudian tibalah saatnya hari Pentakosta. Hari ini merupakan hari raya orang Israel di zaman dahulu yang dirayakan pada awal musim panas. Dan beribu-ribu peziarah orang-orang Yahudi, peziarah Yahudi itu akan kembali ke Yerusalem dari seluruh dunia pada hari Pentakosta itu. Mereka memiliki apa? Berbagai bahasa, berbagai budaya yang berbeda-beda akan bertemu di kota itu di momen itu. Nah, ketika murid-murid Yesus ada di dalam sebuah rumah, Roh Kudus yang dijanjikan itu turun atas mereka. Seperti tiupan angin keras dan tampaklah seperti nyala api itu ada di atas kepala murid-murid. Nah, anak-anak, apa ya yang dimaksud dari peristiwa ini? Nih anak-anak, sebenarnya peristiwa ini itu merupakan penggenapan dari perjanjian lama. Ingat ya, apa yang dikatakan perjanjian lama pada waktu itu? Ketika Allah hadir dengan cara yang sama di Gunung Sinai, di mana Allah membuat perjanjian dengan bangsa Israel dan memberi mereka 10 perintah, kemudian kemuliaan Allah turun dalam wujud apa? Dalam wujud tiang api. Dan memenuhi kemah suci ketika Allah datang untuk diam di antara bangsa Israel. Nah, hari Pentakosta, apa yang terjadi pada waktu itu kepada murid-muridnya adalah penggenapan dari apa yang terjadi di perjanjian lama tadi. Yaitu bahwa hadirat Allah itu berdiam di dalam bait sucinya yang baru. Di dalam tubuh Kristus, yaitu siapa? Murid-muridnya. Murid-muridnya menjadi bait-bait Allah kecil yang bergerak di mana Allah diam di dalam hidup murid-murid itu ya. Nah anak-anak, setelah itu murid-murid mulai memberitakan tentang Yesus. Tetapi dalam bahasa yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Namun semua yang ada di situ dapat memahami perkataan murid-muridnya. Apa arti dari semua itu ya? Apa arti dari semua ini ya? Nah lalu Petrus bangkit berkhotbah untuk menjelaskan bahwa inilah penggenapan dari semua harapan bangsa Israel sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci sebelumnya. Bahwa Allah senantiasa berencana untuk memakai keturunan Abraham yang bersatu untuk membawa berkat bagi dunia. Tapi kita tahu suku-suku Israel sudah tercerai berai akibat dari pembuangan. Nah pada saat Pentakosta inilah perwakilan dari semua suku-suku bersama-sama datang kembali dan mereka diperkenalkan kepada Mesias mereka. Yaitu siapa? Yesus Kristus yang telah disalibkan tapi telah bangkit kembali sehingga sekarang mereka menjadi umat Israel yang baru yang dipulihkan
Dan ribuan dari orang Israel itu ketika mendengar apa yang dikatakan Petrus itu, mereka menjadi percaya dan mengikuti Yesus. Mereka berkumpul bersama di rumah-rumah di seluruh Yerusalem. Dan mereka menjalani hidup yang baru. Mereka saling mengasihi, mereka saling bergantung satu sama lain. Bahkan ada yang menjual harta miliknya untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, yang miskin yang ada di antara mereka. Mereka makan bersama, mereka berdoa bersama-sama setiap hari. Dan mereka juga rajin belajar bersama-sama untuk menjadi murid Yesus. Nah anak-anak, para murid-murid ini di dalam perkembangannya itu jumlahnya itu bertumbuh, berkembang dan luar biasa. Kehadiran mereka disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Kecuali para pemimpin agama, mereka sangat membenci murid-murid Tuhan Yesus. Nah, melihat perkembangan yang ada dari murid-murid Tuhan Yesus, para pemimpin agama itu merasa terancam. Sehingga mereka menangkap para rasul, para murid-muridnya yang lain juga. Nah, salah satunya seseorang yang bernama Stefanus, murid Tuhan Yesus ya. Nah, para pemimpin agama ini memajukan sejumlah saksi palsu untuk menuduh Stefanus telah menghina Musa dan mengancam bait suci. Padahal ini tidak benar ya. Stefanus menjawab atau menanggapi tuduhan itu dengan menceritakan kembali isi dari kitab perjanjian lama yang menyoroti tokoh-tokoh seperti siapa? Yusuf, Musa dan para nabi-nabi yang terus-menerus dikirim Tuhan kepada mereka tetapi ditolak dan dianiaya oleh bangsanya sendiri. Nah, mendengar hal itu anak-anak, para pemimpin agama menjadi marah lalu melempari Stefanus dengan batu sampai mati. Nah, Stefanus menjadi martir pertama. Dan kematian Stefanus ini disaksikan oleh seseorang yang bernama Saulus. Seorang pemuka agama Yahudi yang sangat membenci para murid-murid. Nah, setelah itu penganiayaan kepada para murid itu makin besar anak-anak. Di Yerusalem keadaan makin gawat, makin tidak aman lagi. Karena itu sebagian besar dari murid-murid Tuhan Yesus itu menghindari dan melarikan diri dari kota Yerusalem. Nah, kita mungkin berpikir bahwa gerakan dari pengikut Tuhan Yesus ini akan habis. Tetapi sebenarnya anak-anak, inilah caranya Tuhan yang menyebabkan gerakan ini semakin berkembang, semakin menyebar keluar Yerusalem. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, yaitu pertama-tama ke daerah Yudea, lalu ke Samaria, dan banyak orang menjadi percaya pada Yesus di daerah Yudea dan di daerah Samaria itu. Misalnya seperti tukang sihir dari Samaria yang harus belajar bahwa mengikuti Yesus bukanlah untuk mendapatkan kekuasaan, melainkan melepaskannya untuk melayani orang lain. Ada juga kisah tentang seorang sida-sida Ethiopia, ingat kan? Yang setelah membahas kitab Yesaya dengan Filipus memutuskan apa? Untuk percaya pada Yesus. Lalu ingat enggak pertobatan Saulus yang tadinya apa? Pemimpin agama yang begitu membenci murid-murid Tuhan Yesus. Tapi kemudian di tengah perjalanan ke Damaskus dia ditemui oleh Tuhan Yesus. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit itu, kemudian ia bertobat dan menjadi murid Yesus yang luar biasa memberitakan Injil. Nah anak-anak, ingat juga enggak kisah mengenai Petrus yang mendapatkan penglihatan. Bagaimana Tuhan memandang semua orang itu sama. Baik orang Yahudi ataupun orang-orang bukan Yahudi. Nah di dalam kisah ini ingat Petrus dituntun oleh Roh Kudus masuk ke dalam rumah Kornelius. Seorang non-Yahudi. Dia adalah perwira Romawi. Yang apa? Yang membuat Kornelius dan seisi rumahnya pada akhirnya menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Nah setelah itu Petrus menceritakan kepada rasul-rasul lainnya tentang apa yang telah terjadi. Dan
para rasul bahkan mendapat kabar tentang bahwa banyak lagi orang-orang bukan Yahudi yang mau percaya dan mengikuti Yesus di wilayah yang lebih jauh lagi, yang akan menjadi jembatan pemberitaan Injil ke seluruh dunia sampai ke ujung-ujung bumi seperti yang dikatakan Tuhan Yesus ya. Nah, di pertama-tama itu ada di kota perdagangan di utara yang bernama Antioquia. Nah, untuk melihat perkembangan keadaan komunitas murid-murid di sana di Antioquia, maka Barnabas dan Paulus diutus ke sana untuk membantu, memimpin, mengajar, dan tinggal bersama-sama dengan jemaat di sana. Untuk apa? Menyaksikan dan menolong gerakan ini bertumbuh semakin menjadi murid-murid yang mengasihi Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, gereja di Antioquia ini merupakan jemaat Tuhan Yesus pertama yang terdiri dari berbagai bangsa. Dan disinilah para pengikut Yesus pertama kali disebut Kristen. Nah, ini ingat ya pelajaran ini ya. Di Antioquia, murid-murid Yesus pertama kali disebut Kristen. Jadi gerakan murid Yesus mengalami perubahan. Dari yang tadinya hanya sekelompok orang Yahudi di Yerusalem menjadi gerakan murid-murid Yesus yang terdiri dari berbagai suku, berbagai bangsa yang menyebar ke seluruh dunia. Mereka memiliki iman yang sama yang berpusat pada Injil, pada kabar baik tentang Yesus yang disalibkan, yang menjadi raja atas segala bangsa. Dia bangkit untuk memimpin umat-umatnya ya. Nah, anak-anak, dari Antioquia inilah maka Paulus dengan rekan-rekannya mengadakan pelayanan misi sebanyak 3 kali melalui perjalanan darat dan perjalanan laut menuju kota-kota penting di seluruh kekaisaran Romawi. Nah, tempat pertama yang dikunjungi Paulus di tiap kota adalah rumah-rumah ibadat Yahudi, tempat jemaat berkumpul. Nah, di sana Paulus akan mengajar dan menunjukkan bahwa Raja Mesias yang dijanjikan di dalam kitab suci itu adalah Yesus dari Nazaret. Ada memang anak-anak ketika mendengar apa yang diberitakan Paulus itu, ada orang-orang yang percaya pada berita ini. Tapi ada juga yang tidak percaya. Bahkan ada orang-orang yang menganggap berita dari Paulus ini menyesatkan dan berbahaya. Orang-orang inilah anak-anak yang kerap kali, yang seperti ini nih, yang memicu kerusuhan untuk mengusir Paulus dari daerah yang dia datangi itu ya. Karena itulah anak-anak, Paulus ini kemudian pergi ke kota-kota perdagangan yang ramai. Di sana ia mendirikan usaha untuk membuat dan menjual kemah kulit untuk membiayai perjalanannya. Dan di sini Paulus terus memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus, Raja Mesias yang telah bangkit itu, kepada siapapun yang dia temui yang mau mendengarkannya. Namun karena ini juga Paulus sering ya disalah mengerti oleh orang-orang. Ada juga yang ketika melihat apa yang diberitakan oleh Paulus, mendengar apa yang diberitakan Paulus dan melihat apa yang dikerjakan Paulus, mengira ia sedang memperkenalkan Tuhan yang baru ya. Ini satu kali misalkan ketika Paulus berdoa untuk seorang yang sakit lumpuh, orang itu sembuh. Tapi orang-orang di sekitarnya mengira Paulus ini seorang dewa Yunani. Karena apa? Orang Yunani ini percaya akan dewa-dewa. Nah, akan tetapi Paulus menjelaskan dan dia bersikeras memberitahu kepada mereka bahwa dia bukan dewa, dia bukan Tuhan. Hanya ada satu Allah yang benar. Dan Paulus berkata bahwa dia itu hanya hambanya. Dan semua dewa lain itu tidak berkuasa. Mereka itu sesembahan yang palsu. Karena Allah yang benar hanya adalah Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah, berita ini, apa yang diberitakan oleh Paulus ini, kebenaran yang sering diceritakan Paulus ini sering memicu perlawanan dan kerusuhan. Sehingga ia dipukuli, bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Namun demikian Paulus tetap setia memberitakan kebenaran ini, memberitakan Injil. Untuk apa? Memenangkan banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, orang-orang yang baru percaya ini membangun komunitas yang baru yang memperlakukan orang dengan penuh kasih.
tanpa pandang bulu. Orang-orang ini membangun keluarga yang baru, mereka makan bersama, mereka hidup dengan saling berkorban, saling menopang, saling merawat di antara satu sama lain. Karena itu di setiap kota di mana Paulus menyampaikan berita tentang Injil Tuhan Yesus, orang-orang itu diubahkan oleh Roh Kudus. Menjadi apa? Menjadi manusia-manusia yang baru, yang lebih baik dan benar. Nah, namun demikian nih anak-anak, ini adalah kehidupan yang tidak mudah. Karena ini Paulus harus menanggung banyak kesakitan, banyak penderitaan, banyak kesulitan. Namun Paulus menjalani itu dengan setia. Karena dia percaya bahwa penderitaannya ini merupakan gambaran dari penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Nah, setelah perjalanan misinya yang ketiga selesai ini anak-anak, maka Paulus ini berencana kembali ke Yerusalem, ya. Nah, karena apa? Karena orang-orang Yahudi yang sudah mengikuti Tuhan Yesus, sudah percaya pada Tuhan Yesus itu mengalami kesulitan, mengalami penderitaan. Karena apa? Karena ada musim kemarau yang membuat mereka kekurangan makanan. Nah, Paulus begitu mengasihi mereka, karena itu dia bersemangat untuk apa? Mengingat kesatuan gereja ini, sehingga ia mengadakan pengumpulan dana di antara gereja yang sudah dia rintis itu, ya. Nah, mereka mengumpulkan uang agar Paulus dan beberapa perwakilannya itu dapat membawanya ke Yerusalem sebagai bantuan kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan yang sedang mengalami kesulitan. Nah, teman-teman, anak-anak, ini adalah langkah yang berbahaya. Karena apa? Karena di Yerusalem itu tidak aman bagi Paulus. Banyak para pemimpin Yahudi di sana itu sangat membenci Paulus. Dan mereka menginginkan kematian Paulus. Nah, semua sahabatnya itu menasihati Paulus supaya jangan pergi. Tetapi tidak ada yang bisa menghentikan niat Paulus untuk kembali ke Yerusalem. Mengapa Paulus rela mempertaruhkan nyawanya demi membawa bantuan ini? Apakah dia tidak bisa mengutus orang lain untuk menggantikan dia pergi ke Yerusalem? Anak-anak, bagi Paulus, Yerusalem merupakan tempat di mana dia awalnya terlibat dalam pembunuhan para pengikut Yesus. Tetapi sekarang ia ke sana untuk melayani mereka yang awalnya dikejar-kejar. Tapi sekarang dia datang untuk mengasihi mereka. Yerusalem juga bagi Paulus merupakan tempat di mana Tuhan Yesus dihukum mati. Jadi bagi Paulus merupakan suatu kehormatan. Dia bisa menderita di Yerusalem bersama Tuhan Yesus yang dia kasihi dengan begitu sangat. Nah, akhirnya anak-anak, Paulus pergi ke Yerusalem. Dan seperti yang diperkirakan, Paulus ditangkap oleh para musuhnya. Masyarakat berkerumun untuk apa? Menganiaya dan membunuh Paulus. Tetapi Tuhan menolong Paulus. Para prajurit Romawi, melalui para prajurit Romawi itu menyelamatkan dan melindungi nyawa Paulus dengan cara menahan Paulus agar tidak diamuk oleh massa. Nah, para pemimpin Yahudi ini marah, lalu dia menuduh Paulus itu akan memulai pemberontakan melawan Roma. Wah, tetapi sebenarnya itu bohong dan mereka tidak dapat membuktikannya. Dan para prajurit Roma tidak tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap Paulus yang tidak bersalah ini. Nah, para prajurit melihat Paulus bukanlah seorang penjahat. Tetapi memang pernyataannya bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah Raja atas dunia yang telah bangkit itu membuat Paulus mendapatkan masalah. Karena itu Paulus dipindahkan dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya sampai ia menuntut agar apa? Agar masalahnya ini disidangkan, dihadapkan pengadilan Kaisar di Roma. Nah, akhirnya Paulus dibawa ke Roma anak-anak. Dan dalam perjalanannya menuju Roma, kapal yang membawa Paulus itu dilanda oleh badai dahsyat. Dan keesokan harinya kapal itu kandas dan hancur di bebatuan. Namun seperti janji Tuhan bahwa Paulus akan dijaga sampai ke Roma, maka semua orang sekalipun mengalami goncangan badai, kandas, semuanya bisa selamat, termasuk Paulus, ya. Nah, lalu setelah itu Paulus sampailah di kota Roma, kota yang dianggap sebagai pusat dunia pada saat itu.
Di sana Paulus dijadikan tahanan rumah. Namun kondisi yang tidak mudah ini pun dimanfaatkan oleh Paulus. Untuk apa? Untuk menerima orang-orang Yahudi dan juga bukan Yahudi datang ke rumahnya. Untuk apa? Diajak ngobrol. Lalu diberitakan tentang kabar baik tentang Injil, yaitu tentang Yesus yang mati bagi dosa dan bangkit untuk mengalahkan maut. Ya, Yesus Raja Mesias yang bangkit, yang akan menjadi raja bagi umat-umatnya. Anak-anak, Paulus tinggal 2 tahun penuh di sana. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang, tanpa rintangan apa-apa, Paulus memberitakan Injil dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang yang datang kepadanya dan bertemu dengan dia. Dan ini anak-anak menjadi penutup dari kitab Kisah Para Rasul. Nah anak-anak, melalui kitab Kisah Para Rasul ini kita melihat bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu terbukti. Yaitu bahwa di dalam pertolongan Roh Kudus, maka Injil dapat diberitakan oleh para murid-murid. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Sekalipun banyak rintangan, ya kan? Nah yang menariknya, kitab Para Rasul ini diakhiri oleh Lukas sebagai penulisnya ini dengan tulisan yang seakan-akan masih belum selesai, masih terbuka. Untuk apa ya? Kenapa ya Lukas melakukannya seperti itu? Nih anak-anak, Lukas melakukan itu agar kita yang membacanya, agar kita sebagai murid-murid Tuhan yang sekali lagi membaca Kisah Para Rasul ini yang ada saat ini tuh menyadari bahwa panggilan untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi ini belum berakhir. Dan kita dipanggil untuk berbagian, untuk bersama-sama menjalankan panggilan memberitakan Injil ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nah demikian anak-anak kita belajar sekali lagi mengulang apa yang sudah kita pelajari tentang kitab Kisah Para Rasul ya. Nah untuk lebih memahaminya lagi, coba Lause berikan beberapa pertanyaan ya untuk mengingat sambil mengingat-ingat. Anak-anak, siapa pengarang dari kitab Kisah Para Rasul ini? Ya, Lukas. Ingat ya, kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Dan ini sebenarnya kelanjutan dari kitab Injil Lukas. Jadi ini seri kedua. Seri pertamanya Injil Lukas, seri keduanya atau buku kelanjutannya adalah kitab Kisah Para Rasul ya. Anak-anak, yang kedua nih, apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga? Tuhan Yesus memberikan amanat kepada murid-muridnya untuk apa? Hidup sesuai anugerah kasih-Nya dan memberitakan kasih-Nya itu kepada semua orang. Nah setelah itu Tuhan Yesus berjanji kan, dia akan apa? Mengutus Roh Kudus untuk apa? Membaptis mereka, menolong mereka, serta apa? Memperlengkapi mereka, yaitu murid-muridnya untuk dapat menjadi saksinya mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pertanyaan ketiga nih, apa maksud dari Injil akan diberitakan dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan ke ujung bumi? Ya artinya bahwa berita Injil ini harus diberitakan ke seluruh dunia. Bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi seluruh orang. Ya karena Tuhan cinta semua orang ya. Yang keempat pertanyaannya, apa isi dari berita Injil itu ya? Nah ini harus diingat-ingat nih anak-anak. Injil adalah kabar baik mengenai keselamatan manusia dari dosa. Melalui apa? Melalui karya kematian Kristus dan kebangkitan Kristus ya. Pertanyaan yang kelima, bagaimana murid-murid bisa melaksanakan perintah ini? Murid-murid bisa melaksanakan perintah ini karena disertai oleh Roh Kudus. Bukan karena kekuatan mereka, tapi disertai oleh Roh Kudus. Dan murid-murid bersikap apa? Taat dan bersandar pada Tuhan. Yang keenam, apa respon dari orang-orang ketika mendengarkan Injil ya? Nah dari kisah, dari tadi yang cerita yang kita sudah dengar, kita lihat ada orang yang ketika mendengar berita Injil ini ada yang percaya. Tapi ada juga yang tidak percaya.
percaya ya. Karena itu biasanya orang-orang yang tidak percaya ini bahkan sering sering menganiaya ya, sering melakukan hal-hal yang tidak baik kepada murid-muridnya. Karena itu tidak jarang nih pada waktu itu para murid mengalami penderitaan, kesulitan dan penganiayaan. Yang ketujuh, apakah perintah memberitakan Injil ini bisa dilaksanakan? Sekali lagi anak-anak, dengan pertolongan Roh Kudus dan ketaatan pada Tuhan, perintah untuk memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan ujung bumi ini bisa dilakukan ya. Nah, kenapa Lukas di dalam kisah para rasul ini menutup kisahnya itu dengan kisah yang seakan-akan belum selesai, yang masih terbuka. Kitab para rasul ini, kitab kisah para rasul ini diakhiri oleh Lukas dengan tulisan yang seakan-akan masih terbuka agar apa? Agar kita sebagai murid-murid Tuhan saat ini menyadari bahwa panggilan untuk memberitakan Injil ini yang sampai ke ujung bumi ini itu belum berakhir anak-anak. Dan kita dipanggil untuk berbagian di dalam panggilan ini, untuk bersama-sama memberitakan Injil ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Pertanyaan yang terakhir, jadi apa sih isi utama dari kitab kisah para rasul ini anak-anak? Nah, sekalipun di dalam kitab kisah para rasul ini banyak tokoh disebutkan, banyak peristiwa diceritakan, tapi inti dari kitab kisah para rasul adalah kisah tentang Tuhan Yesus yang menuntun murid-muridnya oleh Roh Kudus untuk pergi ke seluruh dunia dan mengundang semua bangsa untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup sebagai murid-murid Tuhan Yesus agar apa? Mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Itu inti utama dari kitab kisah para rasul yang sudah kita pelajari. Nah, anak-anak, untuk menutup pelajaran ini, apa sih yang kita pelajari dari ini semua ya? Anak-anak nih, kita ini murid-murid Kristus. Kita ini sudah menerima Injil, yaitu apa? Karya kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita dari dosa melalui karya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu sama seperti ini para murid-murid yang diceritakan di kitab kisah para rasul. Murid-murid yang mula-mula, kita dipanggil juga untuk memberitakan Injil ya. Nah, tentu tidak mudah ya, banyak tantangan. Bahkan kita mungkin akan mendapatkan penderitaan ya, sama seperti yang dialami murid-murid di kitab kisah para rasul. Tapi ingat, sama seperti Tuhan menyertai para murid-murid di kitab kisah para rasul, demikian juga Tuhan akan menyertai kita. Sama seperti mereka disertai Roh Kudus, kita pun sekarang akan disertai oleh Roh Kudus untuk melakukannya. Yang harus kita lakukan adalah sama seperti murid-murid yang ada di kitab kisah para rasul. Yaitu apa? Taat dan bersandar terus kepada Tuhan. Karena itu yuk anak-anak, mari kita menjadi anak-anak yang rajin memberitakan Injil. Karena ini adalah hak istimewa. Karena ini adalah amanat agung dari Tuhan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Yang akan menjadi ayat hafalan kita nih ya. Yuk kita baca dan kita hafalkan ya. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, anak-anak, demikianlah ayat hafalan kita hari ini dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. Coba nanti dibaca terus dihafalkan ya. Anak-anak, demikianlah cerita kita minggu ini. Kiranya ini boleh sekali lagi semakin membuat kita mengenal isi hati Tuhan melalui kitab kisah para rasul. Yuk sebelum kita berpisah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran kilas balik tentang kitab kisah para rasul ini. Kami bersyukur melalui kebenaran ini kami melihat bagaimana
Tuhan boleh memakai murid-murid Tuhan pada waktu itu menjadi pemberita-pemberita Injil yang begitu setia, begitu taat karena mereka disertai oleh Roh Kudus dan membawa banyak orang percaya kepada Tuhan. Kami juga rindu menjadi seperti murid-murid Tuhan pada waktu itu. Kami menjadi murid-murid Tuhan saat ini yang juga rajin memberitakan Injil. Berkati kami semua Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, kita sudah mendengar kisah yang begitu hebat. Terus bersemangat mengabarkan Injil, terus bekerja bagi Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Ku Bersukacita Kerja Bagi Tuhan. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku persembahkan semua kerja bagi Rajaku, ada damai sukacitaku bekerja baginya. Kiranya kalian terus bersemangat, bersukacita, bekerja bagi Raja. Sekarang teduhkan hati, kita sama-sama terima doa berkat. Adik-adik semua, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua. Kiranya kasih Yesus Kristus yang sempurna akan menopang dan memberikan suatu penyertaan. Kiranya kasih Roh Kudus akan senantiasa bersekutu sejak saat ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin. Di akhir kebaktian kita mau sama-sama berterima kasih pada Yesus. Kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan, refrennya aja. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.